balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film fantasi yang berjudul Wicked. Dalam cerita film ini kita akan menyaksikan asal-usul penyihir jahat ikonik Wicked Witch yang sebenarnya adalah orang baik yang tersakiti. Nah, sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada suatu hari, penduduk negeri Ozi merayakan kematian seorang penyihir jahat yang disebut dengan nama Wicked Witch. Perayaan ini pun semakin lengkap karena dihadiri oleh seorang penyihir baik hati bernama Galinda. Usai pesta berakhir, Galinda menceritakan asal-usul Wicked Witch yang memiliki ciri khas berkulit hijau. Jadi ternyata, Witch adalah anak seorang gubernur wilayah setempat yang bernama Trop. Lalu saat suaminya sedang bertugas, istri Trop berselingkuh dengan pria lain. Nah, di tengah momen itu, istri Trop dan si pria meminum sebuah ramuan berwarna hijau. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya istri Trop melahirkan seorang bayi perempuan yang dinamai Elphaba. Mengejutkannya, Elphaba ini terlahir dengan warna kulit berwarna hijau dan memiliki kemampuan telekinesis. Trop pun tidak mengetahui kalau sebenarnya Elphaba lahir dari hubungan gelap istrinya. Saat sudah mulai besar, Elphaba sering dihina oleh anak-anak seusianya akibat penampilan fisiknya yang aneh. Karena alasan yang sama, Trop menganaktirikan Elphaba dan lebih menyayangi adiknya yang bernama Nessa. Usai Galinda menceritakan hal ini, penduduk baru mengetahui bahwa Wicked Witch sebenarnya adalah Elphaba. Tak lama berselang, Galinda diminta menanggapi rumor bahwa ia dahulu berteman dengan Elphaba. Dari sinilah Galinda akhirnya menceritakan masa lalunya. Jadi dahulu Galinda adalah gadis kaya yang berkuliah di Universitas SIS. Adapun Galinda akan mengambil jurusan ilmu sihir untuk mewujudkan cita-citanya menjadi penyihir. Tak lama setelahnya, semua mahasiswa termasuk Galinda dikejutkan oleh kedatangan Elphaba. Sesuai tebakan Elphaba, mereka merasa jijik melihat kulitnya yang berwarna hijau. Galinda lalu dengan senang hati menawarkan bantuan jika Elphaba menghadapi masalah soal penampilan fisiknya. Selang beberapa detik, Nessa datang di lokasi yang sama dengan diantarkan oleh Trop. Ternyata Nessa juga akan berkuliah di SIS meskipun ia mengalami keterbatasan fisik. Memasuki upacara penyambutan mahasiswa baru, Rektor SIS mempersilahkan Morrible untuk berpidato. Ternyata Morrible adalah dekan Fakultas Sihir dan sangat dikagumi oleh Galinda. Seusai upacara, Galinda berusaha mendekati Morrible demi mewujudkan keinginannya untuk menjadi murid pribadi Morrible. Namun Morrible tak tertarik dengan Galinda karena ia tidak melihat keistimewaan dalam diri Galinda. Sementara itu, Elphaba hendak mengantarkan Nessa ke kamar asramanya. Namun niat baik Elphaba ditolak oleh teman baru Nessa hanya karena penampilan Elphaba yang aneh. Tak terima dengan perlakuan buruk ini, Elphaba akhirnya mengamuk hingga ia pun tak sengaja menciptakan kekacauan dengan kekuatannya. Sejak kejadian ini, Nessa merasa malu memiliki kakak seperti Elphaba, sedangkan mahasiswa lainnya berusaha menghindari Elphaba. Tak lama kemudian, Morrible memerintahkan Galinda untuk berbagi kamar asrama dengan Elphaba. Ternyata Morrible akan menjadikan Elphaba sebagai murid pribadinya karena ia terkesan oleh kekuatan Elphaba. Usai mengetahui hal ini, Galinda merasa sangat kecewa sampai-sampai ia minta digendong ke kamarnya karena tak kuat untuk berjalan sendiri. Setelah itu, Elphaba berbicara dengan Morrible soal kekuatannya. Ternyata kekuatan Elphaba hanya muncul saat ia dikuasai oleh emosi negatif seperti amarah. Morrible akhirnya berjanji akan mengajari Elphaba cara menggunakan kekuatannya dengan benar karena ia sudah lama menginginkan murid dengan bakat spesial seperti Elphaba. Kini Elphaba tak sabar menjadi murid pribadi Morrible. Alasannya, momen ini bisa menjadi kesempatan untuk bertemu seorang penyihir bernama Wizard yang diharapkan Elphaba bisa mengubah warna kulitnya.
Beberapa saat kemudian, Elphaba akhirnya tiba di kamar asrama yang ia tempati bersama Galinda. Di sini Galinda hanya menyisakan sedikit ruang untuk Elphaba, karena menurut perjanjian awal dengan universitas, Galinda sebenarnya akan diberikan kamar pribadi. Tak lama setelahnya, Galinda menjadi benci kepada Elphaba karena Elphaba tidak mau membantunya mendekati Morrible. Hari demi hari pun terus berlanjut sampai akhirnya Galinda, Elphaba, dan mahasiswa lainnya menghadiri kelas sejarah. Ternyata dosen kelas itu adalah Dilamon yang menjadi salah satu profesor hewan terakhir di ZIS. Lantas saat mengajar, Dilamon membahas peristiwa masa lampau yang menimbulkan aksi persekusi manusia terhadap kaum hewan yang bisa berbicara. Akibat aksi inilah kaum hewan mengalami berbagai penindasan seperti sekarang. Setelah kelas dibubarkan, Elphaba menjadi satu-satunya mahasiswa yang mau membantu Dilamon. Elphaba akhirnya menganggap Dilamon sebagai temannya karena ia merasa senasib dengan kaum hewan. Selang beberapa jam, Elphaba akhirnya memulai latihan pertamanya bersama dengan Morrible. Di sini, awalnya Elphaba tidak bisa mengaktifkan kekuatannya meskipun ia sudah dibantu oleh Morrible. Namun, begitu Elphaba merasa marah akan nasib malang kaum hewan, ia pun akhirnya bisa mengeluarkan kekuatannya. Pada malam harinya, Elphaba berbicara dengan Dilamon soal kondisi kaumnya. Ternyata sekarang ada banyak hewan yang bisa berbicara di Ozi yang kehilangan pekerjaannya karena persekusi yang semakin gencar dilakukan. Bahkan di antara hewan itu ada yang sampai kehilangan kemampuan berbicara usai menjadi korban kejahatan manusia. Keesokan harinya, Universitas ZIS kedatangan seorang mahasiswa baru yang bernama Fiyero. Dengan ketampanannya, Fiyero berhasil membuat banyak mahasiswi terpesona olehnya. Selain itu, Fiyero juga disegani karena ia adalah pangeran asal Winky, negeri tetangga Ozi. Setelahnya, Galinda mengajak Fiyero mengelilingi ZIS agar ia bisa lebih mengenal kampus barunya. Ternyata Galinda diam-diam memanfaatkan momen ini untuk mendekati Fiyero karena Galinda telah jatuh cinta dengannya pada pandangan pertama. Memasuki ruang perpustakaan, Fiyero menunjukkan bahwa ia memiliki kepribadian yang menyenangkan. Karena hal itu, banyak mahasiswa menyetujui rencana Fiyero untuk mengadakan pesta dansa nanti malam. Tak lama kemudian, seorang mahasiswa bernama Bok mengajak Galinda untuk menjadi teman dansanya karena Bok diam-diam naksir kepada Galinda. Namun Galinda justru meminta Bok untuk berdansa dengan Nessa karena Galinda kasihan melihat kondisi adik Elphaba itu. Bok akhirnya setuju demi membuat Galinda terkesan. Padahal sebenarnya Galinda melakukan hal ini agar ia nanti bisa berdansa dengan Fiyero. Selang beberapa menit, Nessa memberitahu Elphaba soal kebaikan Galinda yang membuat Nessa bisa mendapatkan teman dansa. Namun Elphaba menanggapi hal ini dengan biasa saja karena ia sudah tahu Galinda terkadang punya rencana tersembunyi di balik kebaikannya. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Galinda mulai merias dirinya. Di tengah momen ini, teman Galinda tak sengaja menemukan topi hitam. Ternyata topi itu adalah buatan nenek Galinda dan ia sebenarnya tidak menyukainya karena desainnya yang jelek. Galinda lalu memberikan topi ini kepada Elphaba dengan alasan agar Elphaba bisa tampil menarik di pesta nanti. Beberapa saat setelahnya, Fiyero bersama para mahasiswa akhirnya berpesta dansa di sebuah tempat dekat kampus. Di tengah situasi ini, Morrible tiba-tiba datang untuk menyampaikan hal penting kepada Galinda. Jadi sebelum pesta, Elphaba ternyata meminta Morrible untuk mengikutsertakan Galinda dalam seminar sihirnya. Morrible akhirnya terpaksa setuju karena Elphaba akan meninggalkan kampus jika permintaannya tidak dipenuhi. Setelah memberikan tongkat sihir, Morrible menyuruh Galinda untuk berterima kasih kepada Elphaba. Kini Galinda tak habis pikir soal bantuan Elphaba karena ia merasa tak pernah berbuat baik kepadanya. Nah, ada kemungkinan bantuan Elphaba adalah balas budi untuk kebaikan Galinda kepada Nessa sekaligus topi hitam yang ia berikan.
Elphaba lalu menjadi bahan tertawaan karena memakai topi yang terlihat konyol. Begitu mengetahui kejadian ini, Galinda merasa sangat bersalah atas semua perbuatan buruknya kepada Elphaba. Jadi sebagai penebusan dan rasa terima kasih, Galinda akhirnya memilih berdansa dengan Elphaba. Momen ini pun membuat Elphaba merasa terharu karena ia tak menyangka akan mendapatkan perlakuan hangat dari Galinda. Seusai pesta, Elphaba dan Galinda akhirnya memutuskan untuk menjadi teman akrab. Mereka lalu berbagi rahasia yang belum pernah diketahui oleh orang lain. Ternyata Galinda berniat untuk menikah dengan Fiyero. Di sisi lain, Elphaba memiliki rahasia kelam yang berhubungan dengan ibu dan adiknya. Jadi saat ibu Elphaba mengandung Nessa, ia menyuruh ayah Elphaba untuk mengunyah bunga susu pada siang dan malam dengan harapan Nessa tidak terlahir seperti Elphaba. Namun di luar dugaan, konsumsi berlebihan ini mengakibatkan Nessa terlahir prematur dan tidak bisa berjalan. Sedangkan ibu Elphaba akhirnya meninggal dunia usai persalinan. Ingin memperbaiki kehidupan Elphaba, Galinda pun mulai mengajarinya cara menjadi gadis populer seperti Galinda. Berkat ajaran ini, penampilan Elphaba menjadi lebih menarik daripada biasanya. Setelah itu, para mahasiswa bersiap memulai kelas sejarah Profesor Dilamon. Dalam situasi ini, Dilamon menolak hadiah bunga popi dari Elphaba. Tak lama kemudian, Dilamon mengumumkan bahwa hari itu akan menjadi hari terakhirnya mengajar di SIS. Lantas saat Dilamon akan menyampaikan informasi penting, ia tiba-tiba ditangkap oleh pihak berwajib. Dari situ datanglah seorang profesor sejarah bernama Nicky Dick yang menggantikan Profesor Dilamon. Nicky Dick lalu menunjukkan sangkar berisi seekor anak singa. Ternyata sangkar itu berfungsi untuk membuat anak hewan tidak bisa belajar berbicara. Begitu mengetahui hal ini, Elphaba langsung membayangkan masa depan mengerikan di mana semua hewan dikurung dan kehilangan kemampuan berbicara. Demi mencegah masa depan itu terjadi, Elphaba mengajak para mahasiswa untuk bergerak melakukan perubahan. Saat terbawa emosi, Elphaba tak sengaja mengaktifkan kekuatannya hingga membuat serbuk bunga popi menyebar di seluruh ruangan. Akibat aroma serbuk ini, semua orang di lokasi tertidur kecuali Elphaba dan Fiyero. Setelah itu, Fiyero membantu Elphaba memindahkan anak singa ke hutan agar ia bisa hidup dengan aman. Sesampainya di lokasi, mereka bertengkar karena Fiyero menuding Elphaba suka membuat keributan. Sebagai balasan, Elphaba menyebut Fiyero berpura-pura bahagia untuk menyembunyikan kesedihannya. Usai melampiaskan emosi mereka, hubungan Elphaba dan Fiyero bisa kembali baik seperti sedia kala. Lantas setelah Fiyero pergi, Elphaba mulai menyukai pangeran itu. Beberapa waktu kemudian, semua orang di SIS termasuk Morrible bangga kepada Elphaba. Alasannya, Elphaba mendapatkan undangan untuk mengunjungi Istana Wizard. Nah, ternyata Wizard adalah penyihir pemimpin negeri Ozzy yang terkenal baik, hebat, dan mampu mengabulkan keinginan siapapun. Menjelang keberangkatannya, Elphaba tiba-tiba ditemui oleh Fiyero. Dalam kesempatan ini, Fiyero mengakui bahwa ia terus memikirkan momen bersama dengan Elphaba saat di hutan. Di akhir pertemuan mereka, Fiyero memberikan sekuntum bunga untuk Elphaba, menandakan ia menyukai Elphaba. Tak lama setelahnya, Elphaba akhirnya naik ke kereta menuju Emerald City yang menjadi lokasi Istana Wizard. Elphaba lalu mengajak Galinda untuk ikut bersamanya karena ia ingin mengalami momen berharga ini bersama Galinda. Sesampainya di lokasi tujuan, mereka takjub saat pertama kali melihat pemandangan Emerald City yang sangat megah. Belum lagi, ibu kota Ozzy ini juga mempunyai banyak tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi. Dan kebetulan Emerald City memiliki warna kebesaran berwarna hijau sama seperti kulit Elphaba. Setelah puas berkeliling kota, Elphaba dan Galinda akhirnya memasuki istana kediaman Wizard. Singkat cerita, Wizard memberikan sambutan hangat kepada Elphaba. Wizard juga memberikan hadiah action figure yang penampilannya mirip dengan Elphaba sebagai tanda hormatnya kepada Elphaba. Lebih jauh lagi, Wizard mempersilahkan Elphaba untuk tinggal di Emerald City.
Setelah itu, Elphaba mulai membicarakan keinginannya yang akan dikabulkan oleh Wizard. Karena sudah terbiasa dengan warna kulitnya, Elphaba kini berubah pikiran dengan meminta Wizard untuk menyelamatkan kaum hewan. Saat Wizard masih mengurus Elphaba, Moribel akhirnya datang ke lokasi. Dari situ, Elphaba baru mengetahui kalau Moribel adalah rekan kepercayaan Wizard. Tak lama berselang, Elphaba diminta membaca Grim Mary guna membuktikan kelayakannya sebagai penyihir. Nah, usut punya usut, Grim Mary adalah sebuah buku berisi banyak mantra sihir yang bahkan sangat sulit dibaca oleh penyihir senior seperti Moribel. Lantas sebelum membaca, Elphaba diperkenalkan kepada seekor kera bernama Kristeri yang menjadi kepala pengawal Emerald City. Setelah itu, Elphaba mulai membaca mantra sihir Grim Mary sambil menguatkan niatnya untuk membantu Kristeri. Tak disangka, Elphaba mampu membaca setiap mantra yang ia lihat dengan lancar. Selang beberapa detik, mantra bacaan Elphaba tiba-tiba menumbuhkan sepasang sayap pada punggung Kristeri. Elphaba lalu baru mengetahui kalau mantra yang ia baca tadi adalah mantra dengan efek melayang. Karena proses pertumbuhan sayap membuat Kristeri kesakitan, Elphaba akhirnya meminta bantuan Moribel untuk membatalkan efek mantra. Namun Moribel menegaskan bahwa mantra dari Grim Mary tidak bisa dibatalkan. Tak lama berselang, semua kera yang menjadi anak buah Kristeri juga mendapatkan sepasang sayap. Melihat kejadian ini, Wizard dan Moribel merasa sangat senang karena keinginan mereka untuk menciptakan mata-mata yang bisa mengawasi dari langit akhirnya terwujud. Saat Elphaba menentang hal ini, Wizard meluruskan bahwa mata-mata terbang tadi akan ditugaskan melaporkan aksi pemberontakan hewan. Wizard juga menekankan pentingnya peran mata-mata terbang untuk menjaga keamanan Ozzy. Namun Elphaba tak mempercayai klarifikasi Wizard karena ia mulai bisa mengendus kebohongan dari Wizard. Nah, dari sinilah terungkap fakta bahwa sebenarnya Wizard menjadi dalang persekusi kaum hewan yang membuat mereka ditindas oleh manusia seperti sekarang. Belum cukup sampai di situ, Elphaba juga berhasil membongkar kebohongan Wizard yang ternyata tidak memiliki kekuatan sihir dan juga tidak bisa membaca mantra Grim Mary. Setelah merasa dirinya ditipu dan diperalat oleh Wizard, Elphaba akhirnya berusaha melarikan diri dari istana. Galinda lalu berupaya menghentikan Elphaba agar ia bisa berguna bagi Moribel. Namun dalam prosesnya, Galinda gagal meyakinkan Elphaba. Karena hal itu, Galinda akhirnya membantu Elphaba kabur dari kejaran pengawal istana. Di waktu bersamaan, Moribel menyebarkan fitnah bahwa Elphaba telah mencuri Grim Mary dan membantai banyak kera. Dengan kebohongan ini pula, Moribel berusaha meyakinkan rakyat Ozzy bahwa Elphaba merupakan musuh bersama yang harus segera ditangkap. Moribel akhirnya menyatakan Elphaba adalah penyihir jahat dengan nama julukan Wicked Witch. Tak lama kemudian, Elphaba berhasil menciptakan sapu terbang dengan membaca mantra melayang dari Grim Mary. Karena Elphaba sudah membulatkan tekadnya untuk kabur, Galinda akhirnya memberikan kain penutup tubuh sebagai hadiah perpisahan. Elphaba dan Galinda akhirnya berpisah dengan damai sambil berharap mereka bahagia dengan pilihan masing-masing. Saat mulai berusaha kabur, Elphaba berhasil membangkitkan kekuatan sapu terbang dengan keyakinannya. Usai mengalahkan pasukan kera terbang, Elphaba memadamkan listrik Emerald City sebagai peringatan agar jangan ada yang melawannya. Elphaba akhirnya pergi menuju wilayah barat Ozzy dengan keyakinan ia bisa mengatasi rintangan apapun yang menanti kehidupan barunya. Dan film pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita film Wicked yang dirilis pada tahun 2024. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!